Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Hari ini kita akan membahas salah satu topik ya terkait psikologi dalam lingkup industri dan organisasi. Nah, salah satu hal yang erat kaitannya nih dengan lingkup industri dan organisasi adalah personalia dan human resource development atau sering kita sebut juga sumber daya manusia ya sih Pak Friends ya. Dari mencari bakat terbaik, terus juga bagaimana mengadministrasikan data-data karyawan, sampai juga retensi atau mempertahankan karyawan itu seperti apa, dan apa nih perbedaannya, apakah sama nih personalia dengan HRD. Nah mungkin keunggulannya satu sama lain juga apa nih. Nah kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ada Ibu Sulistiana, MPhisi Psikolog, selaku psikolog tentunya, dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Selamat datang Ibu Ana ya panggilannya ya. Benar. Selamat datang Bu Ana di TVRI Sumatera Selatan. Oke, dan sebelumnya juga ya Bu Ana ya, kami juga ingin mengajak tentunya Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun bisa chat di WhatsApp nih ke nomor 0823 1198 1790. Baik Bu, tema kita sangat menarik ya kalau di industri dunia psikologi industri dan organisasi itu hal yang sangat erat nih ya Bu Ana ya, karena memang lekat ya apalagi di dunia di perusahaan, di organisasi kalau bicara tentang psikologi terus ya kaitannya pasti ya HR, kalau nggak HR personalia gitu ya Bu Ana ya. Nah tapi apakah dua hal itu sama atau sebenarnya berbeda nih Bu Ana antara personalia dan juga HRD? Iya baik. Kalau kita bicara tentang personalia dan juga bicara tentang HR ya, di mana HR itu adalah bagian sama dengan personalia. Mereka dalam satu departemen yang sama, yaitu biasa kita sebut dengan human resource development. Nah, dalam satu departemen di dalamnya ada HR dan juga ada yang namanya personalia. Seperti itu. Di mana personalia kalau kita bicara perbedaannya, di mana personalia itu sendiri adalah bagian dari kalau kita pahami adalah bagian administrasi. Jadi tim-tim departemen dari HR itu sendiri memiliki orang-orang personalia yang mensupport mereka supaya tim HR bisa bekerja secara maksimal. Nah, sedangkan HR sendiri human resource artinya dia yang mengembangkan SDM yang ada. Jadi SDM yang ada dikembangkan, kemudian dia juga yang membangun kompetensi, membangun KPI, terus juga membangun bagaimana SOP suatu perusahaan, terus juga bagaimana mengembangkan SDM itu sendiri, bagaimana juga pelatihan dibuat, apa pelatihan yang dibutuhkan dan segala macam. Nah itu yang disebut orang HR. Sedangkan personalia sendiri dia itu yang administrasinya, yang melengkapi data-data secara keseluruhan seperti itu. Oke, itu tadi sebenarnya. Jadi sebenarnya ada perbedaan ya Bu Ana ya antara personalia sama HRD. Tapi kalau sebentar ya kita tarik dulu kalau ilmu psikologi nih dengan mungkin kan ya tadi ada kaitannya dengan psikologi industri organisasi. Terus kaitannya dengan HRD atau personalia ini seperti apa sih Bu Ana? Ya, pengalaman saya yang selama ini berkecimpung di dunia HR, begitu lulus dari psikologi, masuknya langsung ke dunia HR. Terkadang orang bilang gini, loh kok ada psikolog ya di HR? Emangnya kita gangguan jiwa? Emangnya kita ada emang di perusahaan itu banyak orang yang tanda kutip stresnya terlalu tinggi sehingga harus ada dokter jiwa, dibilang gitu ya. Ya benar sekali. Sangat sering sekali saya temui dan pertanyaan seperti itu, Bu, saya gila, tolong dong diobatin. Hebat ya perusahaan ini punya dokter jiwa seperti itu ya. Oke, baik. Kenapa sih kok orang psikologi memegang HR sendiri ya? Kenapa orang psikologi kok megang HR? Ya itu seperti yang dibilang sama Mbak Alda tadi bahwasannya psikologi itu banyak berbagai bidang. Salah satu bidang adalah psikologi industri organisasi. Psikologi industri organisasi itu adalah yang mempelajari tentang bagaimana SDM yang ada bisa dikembangkan. Bagaimana SDM yang ada bisa
bertumbuh sesuai dengan kompetensinya. Bagaimana SDM yang ada dia bisa memiliki karir, memiliki jenjang jabatan dan juga menduduki jabatan yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, itu yang dilakukan orang psikologi PIO. Memang dia tetap berkaitan dengan karakter, dengan kepribadian orang. Jadi tetap berkaitan dengan psikologi. Cuma beda dengan yang biasanya disebut sama orang bahwasanya ada psikologi juga, psikologi klinis. Nah, psikologi klinis ini yang biasanya dia berada di rumah sakit. Kemudian dia juga bekerja sama dengan para psikiater. Nah, itu sangat beda lagi. Nah, makanya ada setiap psikologi itu sangat berbeda-beda. PIO ini biasanya memang berkecimpungnya di bidang HR kalau di perusahaan. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi PIO itu berarti singkatan dari psikologi, industri, dan organisasi, betul ya Bu Ana ya? Oke, itu tadi mungkin yang masih belum tahu, kadang ya itu tadi Bu ya banyak yang awam, jadi kok bisa psikologi HR gitu ya terkait dengan HR, padahal apalagi psikolog ya, apalagi title-nya psikolog itu banyak sekali. Orang yang bingung kenapa kok psikolog masuk ke dunia organisasi atau perusahaan gitu ya. Padahal tugasnya atau fungsinya itu juga sangat berbeda ya. Tapi juga kalau misalnya psikolog klinis itu sebenarnya bisa nggak masuk ke dunia industri ataupun sebaliknya seperti apa Bu? Kan kita sering temukan juga, berarti boleh atau bisa sebenarnya ditemukan ya Bu Ana ya? Baik, pada dasarnya kalau psikologi, apakah orang-orang yang psikologi klinis bisa nggak dia ikut serta di bidang HR? Seperti itu ya, psikolog lah, kita bicara psikolog. Psikolog klinis apakah dia bisa di HR? Terus kemudian apakah psikolog PIO itu bisa mengerjakan klinis seperti itu? Tergantung juga. Kenapa saya bilang tergantung? Dulu untuk yang angkatan lama itu S1-nya itu sudah psikolog yang umum. Jadi dia mempelajari semua klinis, mempelajarin semua yang berkaitan hal-hal klinis juga. Kemudian dia juga mempelajari soal PIO juga, mempelajari anak dan lengkap mempelajari semua. Nah, kalau yang ini bisa ya, bisa dia untuk ke PIO atau bisa ke HR, orang-orang klinis. Namun untuk yang sekarang benar-benar sudah dispesifikasikan. Teman-teman yang klinis apabila dia terjun ke PIO bisa, memang bisa, tapi dasar-dasar tentang PIO di dunia waktu dia keprofesian itu tidak dia dapatkan. Jadi dia memang harus belajar lagi, lebih banyak lagi tentang PIO. Namun kalau berkaitan dengan laporan psikologi untuk para seorang psikolog itu akan berbeda. Karena laporan seorang PIO dan seorang klinis itu akan berbeda sekali. Gitu. Jadi akan lebih baik memang orang-orang PIO yang berada di HR. Dan akan lebih baik di rumah sakit yang klinis itu benar-benar ya memang harus punya STR ya orang-orang klinis. Jadi sesuai dengan profesinya masing-masing. Baik, itu informasi yang cukup berguna juga ya Bu Ana ya, karena sekali. Jangan kadang nanti juga banyak psikologi klinis juga di perusahaan, karena memang banyak sekali juga yang bekerja di perusahaan gitu ya, jangan kaget nanti kalau bertemu. Nah, kita balik lagi ke perbedaan tadi. Mungkin bisa sambil minum ya Bu ya, kita santai aja di sini mungkin bisa sambil minum. Nah, tadi kan Ibu mengatakan kalau personalia itu cenderung ke administrasi karyawan gitu ya. Dan berarti apakah bisa nih di satu perusahaan atau organisasi itu ada HRD dan juga ada personalia? Atau apakah memang lebih baik salah satu atau seperti apa sih baiknya kalau menurut Bu Ana sendiri? Ini tergantung dari kebijakan dari perusahaan masing-masing. Ada beberapa perusahaan ya HR-nya langsung sebagai personalianya juga. Karena mungkin skop perusahaannya lebih kecil atau juga kebutuhan SDM-nya juga memang masih sedikit. Dibutuhkan hanya sedikit, ya ruang lingkupnya HR-nya juga megang sebagai personalia langsung. Ada. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang sudah besar, yang sudah memisahkan, memilah biasanya perusahaan lebih banyak ke perusahaan yang SDM-nya banyak, itu biasanya udah terpisah sendiri job desk-nya masing-masing. Job desk dari personalia dan juga job desk dari HR sendiri. Jadi bahkan ada perusahaan yang besar lagi, dia beda lagi. Jadi departemen HR itu sangat luas sekali. Tidak hanya personalia, tidak hanya HR.
tapi dia biasanya dia ada divisinya training atau development, kemudian ada divisinya lagi, dia banyak divisi legal dan divisi lain. Jadi mereka biasa tergantung dari perusahaannya masing-masing. Kalau perusahaannya udah besar, mereka punya divisi masing-masing lagi. Tapi kalau perusahaannya masih kecil, bisa jadi personalia dan HR menjadi satu, yaitu satu orang yang jadi job desk. Oke, gitu ya. Jadi berarti apakah tidak terpaku nih sama jenis organisasi atau perusahaan ya Bu ya? Misalnya kalau misalnya di instansi pemerintah cenderungnya kebanyakan kan mengurus administrasi gitu ya. Apakah cenderung ke personalia seperti itu atau memang tadi kecenderungannya memang ya tergantung besar tidaknya organisasi gitu, besar kecilnya organisasi seperti itu ya Bu Ana ya? Kalau saya bicara besar atau kecilnya suatu organisasi, enggak juga. Jadi kalau saya bilang, ini tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Kalau perusahaannya sangat membutuhkan dua orang yang terpisah, karena sesuatu hal yang dia lihat dari industri mereka membutuhkan dua orang yang terpisah, mungkin mereka akan memilih terpisah. Karena apa? Supaya satu, pekerjaan akan lebih cepat. Itu yang pasti. Terus kemudian tidak tumpang tindih. Karena kompetensi dari personalia sendiri dengan kompetensi orang yang menduduki jabatan HR ini memiliki kompetensi yang sangat berbeda sekali. Jadi kalau mereka ada dua orang yang bisa memiliki dua kompetensi yang sama, itu ya alhamdulillah. Tapi kalau saya bilang sebaiknya terpisah. Supaya satu, nanti kita akan bahas lagi tentang apa job desk-nya. Sehingga akan terlihat sekali ternyata kalau mereka sendiri-sendiri akan cenderung terjadi, mungkin saya bilang ya, ada lapping, ada permainan, karena dia semua yang melakukannya, tidak ada kontrol, seperti itu. Jadi kalau saya sih menyarankan minimal di satu perusahaan itu ya ada dua, ada personalia, ada HR. Nanti peran mereka lah yang akan saling kontrol. Seperti itu. Oke, baik. Mulai seru ya perbincangan kita ya Bu Ana ya. Kita akan lanjut, namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Keva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget.
Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer dan masih membahas tema kita hari ini yaitu HRD versus personalia bersama narasumber kita ada Ibu Sulistiana MPC Psikolog selaku psikolog, anggota Himpunan Psikologi Indonesia dan praktisi HR, berarti ya Bu ya, praktisi HR juga. Nah, kami juga masih mengingatkan tentunya ataupun mengajak Sipofres dimanapun berada yang mungkin tertarik ya Bu ya tentang dunia HR ini, dunia personalia ini, ataupun yang mungkin sekarang sudah jadi HRD atau personalia mau tanya-tanya juga ya dengan praktisi HR, langsung saja telepon ke 0711 311 454 atau bisa juga chat WhatsApp nih ke 0823 1198 1790. Baik Bu Sulistiana, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah sedikit dibahas mengenai perbedaan ya antara personalia dan juga HRD nih. Mungkin kita bahas satu-satu ya, Bu Ana ya, dari mungkin tugas HR terlebih dahulu atau tugas sumber daya manusia ya kalau kita nyebutnya kalau bahasa di bahasa Indonesia kan ya. Mungkin apa saja nih Bu tugas HRD? Baik, kalau kita bicara soal tugas HRD itu sendiri, mulai dari rekrutmen awal, dia itu yang membangun bagaimana program rekrutan yang benar. Apa sih program rekrutan yang benar? Program rekrutan yang benar pertama yang pasti apa? Setiap perusahaan sebelum melakukan perekrutan, lihat dulu sudah ada belum budaya perusahaan di perusahaan itu. Apabila sudah ada budaya perusahaan, maka HR akan apabila belum maka HR akan membangun budaya perusahaan. Dengan adanya budaya perusahaan, rekrut karyawan sesuai dengan budaya perusahaan. Mulai dari karyawan OB sampai yang level lini sampai dengan level atas, itu kita rekrut sesuai dengan budaya perusahaan sendiri. Jadi kalau bahasa anak zaman sekarang sesuai dengan circle. Ya. Istilah anak sekarang. Jadi kalau orang bekerja sesuai dengan circle-nya otomatis turnover akan berkurang, ya kan? Jadi kalau orang bekerja kita rekrut asal dapat, asal dapat, tidak bekerja sebagai HR, jadi otomatis dia akan turnover tinggi. Maka kadang perusahaan nanya, Bu Ana kok di tempat saya turnovernya tinggi bener ya? Baru rekrut 2 minggu kemudian berhenti, baru rekrut. Saya tanya, HR-nya bekerja dengan benar atau tidak? Oh iya, HR kami ada. Ternyata setelah bicara soal HR-nya ada, personalia ternyata, bukan HR. Nah, sudah membangun mulai dari rekrutmen, budaya, kemudian membuat juga sistem rekrutan yang benar. Sistem rekrutan yang benar yaitu HR membangun kompetensi. Setiap perjabatan memiliki kompetensi, maka rekrutlah karyawan sesuai kompetensinya. Contoh, jabatan seorang staf kasir, kompetensinya apa? Waktu kita wawancara, rekrut dan wawancara sesuai kompetensi. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah orang yang memiliki skill yang tepat, potensi yang tepat di jabatan yang tepat. Otomatis mengurangi juga turnover. Ya, begitu turnover berkurang, itu yang ditujuan kita untuk rekrutmen tadi. Oke, sampai dengan membangun kompetensi. Setelah membangun kompetensi, luas ini HR ya. Kemudian setelah membangun kompetensi, apa tugasnya lagi? Membangun job desk. Ya, setelah membangun job desk, bangun apa lagi kerjaan HR? Membangun KPI perusahaan atau KPI SDM yang ada. Setelah membangun KPI SDM yang ada, membuat apa? Career path. Ya, karir path dari si karyawan, sehingga karyawan tuh bekerja waktu rekrutan itu, oh di sini ada karirnya ya, oh saya ternyata bisa berkembang di sini ya, oh kalau saya mau naikin jabatan ini saya harus melalui tahapan ini. Nah itu yang dibangun sama HR. Kemudian HR membangun apa lagi setelah membangun karir path? Dia membangun lagi adalah pelatihan apa supaya karyawan yang ada bisa berkembang dan mengikuti karir path yang ada, supaya karirnya berkembang. Membangunlah training plan, perencanaan pelatihan. Ini yang dikerjain sama HR. Setelah melakukan pembangunan HR plan tadi, training plan tadi, maka dia melaksanakan pelatihan tadi. Pelatihannya mau dilakukan internal atau eksternal. Dibangunlah.
pelatihan yang dibangun juga tidak hanya sekedar pelatihan, tapi dibangun juga berdasarkan kompetensi dan juga berdasarkan training need analysis. Nah ini kerjaan para HR. Kemudian sudah dia melakukan pengembangan, SDM-nya sudah berkembang, kemudian dia melakukan evaluasi SDM. SDM yang sudah dikembangkan ini apakah sudah berkembang dengan benar atau belum? Kalau sudah benar, apakah dia bisa dinaikkan karirnya atau tidak? Melakukan rotasi, promosi, dia lebih merekomen, oh ini bisa dipromosikan, oh yang ini tidak bisa didemosikan. Nah ini HR kerjaan sampai di situ. Kemudian juga HR juga tidak hanya bekerja sampai di situ, dia juga harus mengevaluasi kinerja semua departemen bekerja sama dengan semua Dephead. Nah dengan Dephead semua bekerja sama, mana SDM yang ternyata tidak berkembang, apakah mau di punishment ataukah jadi bermain reward dan punishment lagi. Nah itu sampai di situ. Sampai di situ tahapannya, kemudian dia juga sampai dengan rotasi, promosi, SDM itu yang dia lakukan semua rekomendasinya berdasarkan kompetensi yang sudah ada. Banyak luas lagi kalau kita bicara, ditambah lagi HR juga, dia sebagai HI, hubungan industri. Hubungan industri apa? Ke Disnaker, ya. Kemudian kalau perusahaannya membutuhkan dinas sosial, atau perizinan-perizinan. Nah HR juga bisa mengembangkan situ, tapi kadang ada beberapa perusahaan terpisah dia menjadi legal. Jadi ada perusahaan legal sendiri yang melakukan HI, tapi terkadang ada beberapa perusahaan HR juga melakukan hubungan industri, termasuklah pembuatan PKWT, PKWTT, membangun PKWT yang benar, bagaimana PKWT yang baik, yang sesuai dengan budaya perusahaan, sesuai dengan SOP perusahaan. Nah, membuat SOP juga itu kerjaan HR. Namun biasa ada beberapa perusahaan juga legalnya terpisah. Yang PKWT, SOP, HI itu tim legal. Ada yang terpisah gitu. Kemudian kalau personalia sendiri adalah ada orang yang mensupport HR ini tadi di bidang administrasi. Administrasi mulai dari rekrutmen, pelatihan, semua yang tadi halnya. Jadi administrasi, data karyawan, data rekrutmen, data absensi, payroll ya, data payroll. Tapi data payroll sedangkan menentukan skala upah itu HR. HR menentukan skala upah setiap karyawan. Tapi untuk data payrollnya itu personalia. Jadi personalia lebih banyak berkaitan dengan administrasi. Kenapa saya bilang harus 2 orang? Supaya mereka bisa saling cross check, bisa saling tukar satu dengan lain, sehingga mereka bisa tahu, oh ada kesalahan perhitungan di personalia. Atau personalia bilang, oh HR-nya ada melakukan kesalahan. Jadi mereka bisa bekerja sama satu tim sehingga tidak ada lapping antara satu sama lain. Jadi bisa bekerja sama dengan baik. Itu jadi personalia lebih ke administrasi. Sedangkan HRD itu tidak sesederhana itu ternyata ya. Luas sekali. Banyak ternyata poin-poin atau ya tugas-tugas dari HRD itu ya Bu Bahkan Ana. ada HR juga sekarang dituntut bisa HR risk. Bikin sistem ya, membangun sistem dari payroll sendiri, membangun sistem dari pelatihan. Jadi sistem-sistem itu dibangun. Sekarang ada HR risk. Nah, itu teman-teman yang mau terjun di bidang HR belajar juga programming untuk HR risk-nya. Oke Bu, ini menarik juga ya tadi misalnya ada yang terbaru itu HRIS ya atau HRIS gitu ya. Berarti apakah bisa dikatakan nih kalau HRD itu istilahnya lebih modern nih Bu Ana karena memang harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Sekali. Gimana tuh Bu Ana menurut Bu Ana? Saya bilang iya ya. Jadi teman-teman psikologi yang di luar sana ya, yang pengen berkecimpung di bidang PIO ya, pengen terjun di bidang HR, ini termasuk saya sendiri harus melek dengan digital, mau nggak mau. Karena apa? Absensi sekarang mau nggak mau pasti digital. Payroll sekarang udah digital. Pelatihan sekarang udah input. Oh ada kebutuhan saya pelatihan A, B, C, D. Kemudian saya input, kemudian upload. Jadi HR pusat bisa lihat, oh ada kebutuhan di daerah pelatihannya ini. Oh pelatihan ini kayaknya bisa dilakukan Zoom. Itu yang disebut dengan HR risk. Jadi ada program-program HR yang dikembangkan sehingga dia bisa menjadi paham tentang bagaimana programming untuk para HR. HR sekarang sudah mulai di HR risk. Jadi teman-teman yang S1 psikologi atau yang lain yang mau terjun di dunia HR harus
jangan alergi dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Jangan alergi dengan perubahan dan ya perkembangan pertumbuhan gitu ya Bu Ana ya. Dan ini kadang kan HRIS itu juga misalnya terkait dengan informatika gitu karena sistem gitu ya Bu Ana ya, ataupun juga banyak sih sebenarnya poin-poin dari tugas HR ini yang mungkin terkait dengan bisnis lain, unit-unit bisnis lain atau departemen lain itu Bu. Itu gimana nih? Mungkin secara singkat saja cara kerjanya mungkin ya. Kenapa kalau kita kerja sama bekerja sama dengan unit-unit yang berbeda gitu. Contoh yang paling sering dilakukan teman-teman HR yang bekerja sama dengan unit lain biasanya berkaitan dengan produktivitas. Contoh yang paling gampang kita pahami marketing lah ya. Ini produktivitas marketing kok makin hari makin menurun. Target yang diberikan kok makin hari makin tidak tercapai. Apa yang harus dilakukan? Nah ini orang HR yang melakukan analisisnya. Orang HR yang melakukan evaluasinya. Apa penyebabnya? Kenapa terjadi penurunan produktivitas? Maka HR akan bisa melakukan training analisis, apakah perlu pelatihan, ataukah melihat SOP yang sekarang yang ada. Apakah SOP yang terkait dengan marketing itu sudah tidak up to date? Ya, jadi ya itu yang dilakukan para HR. Jadi dia mengevaluasi dengan bekerja sama tetap dengan Dev Head. Karena Dev Head departemennya sendiri pasti yang paham apa kekurangannya. Nah itu. Ataukah bisa jadi dibuat dengan SOP-nya adalah reward punishment-nya sudah tidak menarik untuk di zaman sekarang. Seperti itu. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang harus dipahami. Atau di pabrik. Di pabrik ternyata produktivitas makin menurun. Kemudian angka kecelakaan kerja makin banyak. Why? Ini orang HR bekerja sama dengan orang pabrik. Apa penyebabnya? Nah ini dievaluasi, orang HR mengevaluasi. Kemudian program apa untuk menekan hal tersebut. Menekan K3, kecelakaan kerja bagaimana? Ya, kemudian juga bagaimana meningkatkan produktivitas. Itu yang akan dilakukan teman-teman HR, bukan teman-teman personalia. Seperti itu. Baik, menarik banget. Memang HR ini berarti benar ya Bu ya, salah satu mungkin unit atau departemen gitu ya yang paling sering juga berinteraksi atau kerjasama dengan unit-unit atau departemen lain gitu ya Bu Ana ya. Benar, karena orang HR ini kalau saya biasanya teman-teman kita yang berada di HR community group itu ngomong gini, kita ini ibunya dari departemen lain, anak-anak dari semua karyawan. Jadi otomatis apa? Kalau ada masalah di departemen lain yang dipanggil orang HR. Gitu ya kan. Nah itulah orang HR. Jadi memang harus bekerja sama dengan departemen lain. Artinya harus memiliki kompetensi yang fleksibel, yang mampu beradaptasi ke semua departemen, yang mampu memahami karakter-karakter pimpinan di departemen lain sehingga bisa bekerja sama. Nah itulah itu yang pentingnya juga ya salah satu makanya kompetensi berbeda antara personalia gitu dengan HR sendiri gitu ya. Oke, kita akan bahas lagi, mungkin kita akan membahas terkait personalia setelah ini ya Bu Ana ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MOOCs untuk siaran digital,
Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang membahas mengenai isu psikologis atau topik psikologi, yaitu HRD versus personalia. Nih, bersama narasumber kita masih Ibu Sulistiana, MPhil Psikolog, selaku psikolog, praktisi HR juga dan anggota Himpunan Psikologi Indonesia ya, Bu Anaya, wilayah Sumatera Selatan. Dan kami juga masih mengajak tentunya ya untuk Psikofriends dimanapun berada ya, yang mungkin masih di kantor nih, HR di kantor ya, Bu Anaya masih di kantor yang sedang menonton TVRI Sumatera Selatan. Sekarang kan bisa via HP juga ya, Bu ya, semakin mudah gitu ya, nggak harus di TV saja gitu ya. Bisa langsung saja telepon dan bertanya di 0711 311-454 atau juga yang nggak sempat gini ya Bu ya, tapi pengen tanya via WhatsApp juga bisa ke 0823 1198 1790. Baik, kita tadi kan sudah membahas seputar HR ya Bu ya, sekelibat aja gitu ya. Sebenarnya luas sekali, bisa satu topik sendiri kalau misalnya budaya sendiri ataupun rekrutmen sendiri gitu kompetensi ya, kompetensi sendiri. Oke, tapi sekarang kita mungkin bahas tentang personalia nih, mungkin tadi juga sudah dibahas sedikit ya tentang personalia. Itu tugas-tugas personalia secara lebih detail gitu ya Bu ya, apa nih Bu Ana? Baik, kalau personalia itu sendiri lebih ke bersifat administrasi, yaitu pemberkasan. Di mana mulai pemberkasan dari rekrutmen, misalnya pemberkasan rekrutmen apa? Pengajuan permohonan ke pihak perusahaan untuk melakukan rekrutmen SDM atas usulan dari HR. Oke, dia menyusun berkas, membuat berkas permohonan rekrutmen SDM atau penambahan SDM atau juga penggantian SDM yang sudah ada. Berkas-berkas yang ini yang pengajuan ke perusahaan dilakukan sama teman-teman personalia. Setelah dia mengajukan pemberkasan ini, kemudian juga dia juga yang mengajukan juga sesuai dengan training sesuai dengan SDM plan yang sudah dibuat sama HR di tahun sebelumnya, dia juga yang menjadwalkan rekrutan SDM. Mulai lagi dengan pengiklanan, masangin iklan, itu kalau mulai dari rekrutnya ya, masangin iklannya, kemudian juga setelah itu dia juga mencari kandidatnya, kemana saja, bekerja sama dengan siapa saja. Nah itu dia mulai. Namun untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, misalnya dengan kampus, untuk itu kerjaan HR. Nah, tapi dia yang membuat surat untuk kerjasama dengan kampus, dengan SMK, ataupun lembaga-lembaga pelatihan lainnya. Nah, dengan seperti itu dia membuat surat menyurat. Setelah membuat surat menyurat, lamaran masuk. Dia juga yang akan mengumpulkan data, memisahkan data-data pelamar. Misalnya ada 5 pelamar, ada 5 jabatan. Dia yang akan mengelompokkan yang untuk jabatan ini ada 20 pelamar, yang ini ada sekian pelamar, ini sekian. Secara administrasi ini udah lolos. Ini kerjaan personalia sampai dengan administrasinya.
Kalau administrasinya sudah selesai, kemudian dia yang akan menyiapkan bahan-bahan untuk kompetensinya, yang wawancara kompetensinya. Sudah selesai semua, kemudian dari pemberkasan berapa yang lolos. Sekian yang lolos mau diwawancara, kemudian dia kerjasama dengan HR, menjadwalkan kapan HR bisa melakukan wawancara. Kalaupun ini dilakukan wawancara dengan user atau dev head, departemen lain, dia juga yang menjadwalkan. Nah, menjadwalkan sampai dengan rekrutmen. Kemudian setelah dia menjadwalkan, dia juga yang memanggil untuk interview dan memastikan orang itu interview. Kalau ada medical check up, dia juga yang akan melakukan pengiriman untuk medical check up. Apabila ada psikotes, dia juga yang akan mengirim juga untuk psikotesnya atau melakukan psikotes dasar. Tapi hanya pelaksananya, sedangkan pelaporannya semacam tetap balik ke HR. Semua berkas sudah selesai, sudah lengkap. HR melakukan wawancara, kemudian HR merekomen mana yang lulus atau enggak sampai ke jabatan. Nah, yang sudah rekomen inilah yang akan dia data kembali. Setelah dia data, dia buat laporan tentang orang-orang yang akan diterima. Termasuk laporan juga dari dev head, mana yang diterima sama dev head. Nah, ini kerjaan administrasi. Kemudian orang setelah itu apa? Penempatan, penerimaan. Dia yang menginput data SDM. Jadi menginput data SDM yang ada di HRIS, biasanya sekarang udah mainnya HRIS ya, atau kalau zaman dulu pakai Excel. Nah, dia yang menginput data SDM, kapan masuk, tanggal apa, NIK-nya, semacam. Menyiapkan PKWT, menyiapkan apa PKWTT atau kontrak lainnya. Dia yang menyiapkan, yang memanggil untuk tanda tangan kontrak, itu balik ke HR. Nah, itu sampai batas itu. Kemudian kalau dalam pelatihan, dia juga yang mengumpulkan berkas-berkas pelatihan apa yang diperlukan. Atau training plan apa yang sudah tersusun. Dia akan mengingatkan jadwal training plan. Dia yang mengajukan keuangan untuk biaya pelatihan. Biaya mulai dari rekrutan, biaya iklan, berkaitan dengan uang-uang, itu semua berada di personalia. Sampai dengan tahapan penempatan dan semacam, kalau ada reward punishment itu personalia. Jadi lebih ke pemberkasan atau administrasi. Sama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Nah, itu biasanya yang mengerjakan memang personalia, bukan HR. Jadi kalau pendataan BPJS, pelaporan BPJS, itu jatuhnya ke personalia, bukan HR. Jadi HR tidak memegang BPJS. Kalau payroll, HR hanya bekerja sebagai penentu upah atau biasa disebut dengan skala upah. Menentukan skala upah itu HR. Namun untuk pelaporan absensi, jumlah lembur, ini personalia, bukan HR. Kemudian dia laporkan apabila payrollnya dipegang oleh keuangan, maka si administrasi ini akan membuat data payroll. Data payroll yang sudah lengkap. Mungkin kalau seandainya memang dia tidak dibolehkan melihat gaji, maka yang ngisi gajinya baru ke HR. Ngisi gajinya, kemudian data ini ya baru kalau seandainya dipegang sama keuangan, HR lah yang memberi ke keuangan. Dengan melihat laporan dari personalia tadi. Personalia hanya biasanya di perusahaan, personalia hanya megang absensi dan menghitung lembur. Menghitung absensi, kehadiran dan juga lembur, data sudah lengkap, kemudian dikasih ke HR. HR yang akan membuat laporan payroll. Nah, itu batasan personalia dengan HR. Begitu dia buat payroll, membayar gaji bisa HR-nya atau bisa juga di keuangan. Tapi ada beberapa perusahaan yang membayar gaji di keuangan. Seperti itu. Jadi lebih tepatnya HR ini mungkin bisa lebih kita pahami adalah sebagai administrasi di bidang HRD. Personalia maksudnya ya, Bu ya? Personalia. Ya, personalia itu adalah administrasi para HR yang ada di Departemen HR. Gitu. Bisa dikatakan juga berarti personalia itu supportnya HR gitu ya, yang membantu HR gitu-gitu ya, Bu biar ya? Percepatan pekerjaan supaya benar-benar HR ini fokus dengan pengembangan SDM, fokus bagaimana SDM itu bekerja produktif. Fokus bagaimana SDM yang ada itu benar-benar kalau bahasanya kita dibayar sesuai kompetensinya. Nah, biar dia fokus. Kalau dia sibuk dengan administrasi, akhirnya apa? SDM-nya nggak berkembang. SDM tidak berkembang, otomatis apa? Turnover juga tinggi. Inilah terkadang perusahaan saya bilang, Bu, kok turnover kami tinggi benar. Baru rekrut berhenti, baru rekrut berhenti. Kalau saya bilang,
gampang mau lihat HR-nya sudah berjalan atau tidak di sebuah perusahaan. Lihat saja kalau turnover-nya tinggi berarti HR-nya belum berjalan dengan benar. Jangan-jangan yang berjalan hanya personalia. Kalau yang berjalan hanya personalia, pasti perusahaannya rajin pasang iklan rekrutmen. Tapi kalau perusahaannya jarang memasang iklan rekrutmen, biasa HR-nya sudah berjalan dengan benar. Kalau HR-nya sudah berjalan dengan benar, maka turnover akan berkurang dengan sendirinya. Bahkan jangan-jangan kurang. Kurang itu kenapa? Yang ada hanya bagian bawah. Kan ada karir path. Kalau yang ini kosong diisi oleh yang bawah. Ini kosong diisi yang bawah. Ini kosong diisi yang bawah. Otomatis yang kosong apa? Paling bawah sekali. Jadi rekrutmennya, kalau kita lihat satu perusahaan rekrutannya kok cuma OB, staff supporting, tapi yang level-level lain nggak pernah. Berarti HR-nya sudah berjalan dengan benar. Tapi kalau satu perusahaan, kalau kita lihat dia sering rekrutan, koordinator, supervisor, bahkan manajer rajin rekrut ya, rajin bener rekrut itu, ya berarti HR-nya mungkin coba dilihat, apakah HR-nya bekerja sebagai HR dengan sebenarnya atau hanya bekerja sebagai personalia. Gitu. Kalau misalnya kita paling ketara itu kalau lihat turnovernya ya Bu ya. Benar. Tapi tujuan jangka panjangnya pasti misalnya jadinya selain pengembangan karyawannya susah, jadi pengembangan untuk perusahaannya, tujuan perusahaannya semakin melebarkan sayap, semakin sukses juga susah diraih gitu ya Bu Ana ya. Akan susah juga. Jadi kalau saya bilang kalau SDM ini adalah orang yang merupakan aset bagi perusahaan selain aset harta ya. Kenapa saya bilang aset? Kalau karyawan kompeten hilang terus di perusahaan, kita rekrut lagi karyawan kompeten, belum tentu mendapatkan karyawan yang sama. Tapi kalau karyawan yang kompeten berdedikasi full untuk perusahaan, mengembangkan perusahaan, karena dia tahu ada karir path yang akan dia dapatkan, jenjang karir yang akan dia jalanin, dia pasti akan bertahan dan akan mengembangkan perusahaan dengan benar. Sehingga perusahaan pun tidak capek, tidak habis waktunya dengan apa? Memberi pelatihan pada orang baru terus. Memberi pelatihan pada orang baru terus. Sebenarnya keuntungan besar buat perusahaan apa? Perusahaan akan jauh lebih cepat berkembang. Apabila dia memang benar-benar memerankan HR dengan benar di perusahaannya. Seperti itu. Oke, baik. Terus juga nih kalau misalnya berperan dalam kinerja, itu kan evaluasi kinerja gitu ya Bu ya. Berarti kalau misalnya ada HR kan berarti HR-nya yang mengevaluasi personalia ya Bu ya. Tapi kalau HR-nya, kalau personalianya berdiri sendiri ini bagaimana Bu? Tapi kita akan jawab mungkin ya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini
untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer yang masih membahas mengenai HRD versus personalia. Bersama narasumber kita ada Ibu Sulistiana MPC Psikolog, selaku psikolog, anggota Himpunan Psikologi Indonesia, dan juga tentunya praktisi di bidang HR ya. Karena tema kita HR ya hari ini ya Bu ya, kita undang praktisi HR di sini ya. Dan juga kami masih mengingatkan mungkin yang masih mau telepon ke 0711 311 454 ataupun chat di WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Baik Bu, tadi pertanyaan saya belum dijawab ya Bu ya, yang terakhir sekali belum terjawab ya. Terkait dengan misalnya kalau personalianya berdiri sendiri di satu perusahaan gitu ya. Terus gimana evaluasi kinerjanya? Apakah atasannya yang menilai, atau karena nggak ada HRD yang saling misalnya menilai setara gitu ya Bu Ana ya, atau seperti apa sih Bu? Oke, baik. Kalau HR-nya dia hanya sendiri, yang pasti yang dia lakukan adalah satu, kalau untuk departemen lain itu yang menilai biasanya si Dep Head. Tapi biasanya kalau kita bicara dengan evaluasi KPI, kalau KPI-nya berjalan dengan baik, sebaiknya KPI dilakukan seperti pembahasan kita sebelumnya, KPI diisi oleh bawahan dulu, kemudian diisi oleh rekan, baru diisi sama atasan, sehingga bisa tetap objektif. Jangan sampai yang menilai cuma atasannya saja. Kalau atasnya saja nanti jatuhnya like and dislike. Saya sakit hati dengan staf saya, maka nilainya dijelekin. Seperti itu. Tapi kalau penilaiannya memang ada teman yang setara, rekan, atau yang kalau dia punya bawahan masih bawahan, misalnya kayak HR masih di bawahnya ada OB bisa menilai juga. Ada pimpinan juga menilai, masih bisa seperti itu. Namun kalau seandainya dia bekerja sebagai personalia, biasanya dia memang tidak pegang KPI. Ya, personalia tidak pegang KPI sehingga dia tidak paham tentang apa itu KPI. Kalaupun dia paham tentang KPI, tapi biasanya KPI ini akan dipegang langsung sama Dep Head masing-masing, penilaian kinerja. Kemudian kalau dia hanya seorang personalia saja di perusahaan, malah saya bilang hampir saya lihat seperti saya bilang lagi 80% di Sumatera Selatan yang HR community itu saya lihat masih bekerja sebagai personalia. Sehingga waktu dia bekerja sebagai personalia sudah sibuk dengan aktivitas hari-harinya yang padat. Memang pekerjaan personalia itu kesannya sedikit, tapi ngitung absen, ngitung macam. Kemudian yang administrasi, pemberkasan, termasuk juga uang kas kecil dari HR-nya sendiri, itu memang udah habis waktunya, sehingga dia lupa untuk melakukan perannya sebagai HR. Biasanya peran HR-nya akan dibelakangkan. Sehingga apa? Ya itu tadi, akhirnya penilaian kinerja balik ke Dep Head masing-masing, dan Dep Head pun kadang belum memiliki kompetensi dalam melakukan KPI dengan baik, dan juga bukan punya kompetensi sebagai HR, di mana HR ini kalau kompetensi kan lebih ke dia harus bisa tentang konseling, ya kan? Jadi waktu kita memanggil KPI itu bukan sekedar kamu salah, kamu nilainya jelek, kamu kenapa, kamu ini gitu. Mungkin kalau Dep Head manggilnya seperti itu ya. Ini kok produktivitasnya nggak naik sih? Kok kamu dari kemarin, dari bulan 1, 2, 3 saya lihat dari kemarin selalu melakukan kesalahan yang sama terus. Emang kamu nggak belajar apa dari kesalahan yang sama? Itu kalau kita bicara Dep Head yang manggil. Tapi kalau HR kan mungkin lebih baik melakukan dengan coaching, counseling. Why? Solusi bersama yuk apa? Rencana kamu apa ke depan? Supaya tidak melakukan kesalahan lagi, kamu mau ngapain? Apa yang bisa saya support supaya kamu kesalahannya tidak terulang lagi di bulan depan? Nah ini HR, tapi kalau personalia sendiri tidak mempunyai kompetensi melakukan hal seperti ini. Hanya orang-orang HR yang belajar hal ini. Gitu. Kalau lebih cenderung ke kesalahan biasanya ya Bu ya. Kelemahan kamu pokoknya itu yang disorot ya. Padahal ya di samping itu harus ada yang dikembangkan tentunya ya. Dan untuk dievaluasi tentunya. Iya. Oke baik. Terus
kualifikasi nih Bu Ana. Kualifikasi mungkin dari ya pendidikan gitu ya, pendidikan ataupun mungkin kompetensi yang harus dimiliki dari seorang HR ataupun personalia itu apa saja sih Bu Ana? Baik, kita mulai dari personalia dulu. Biasanya kalau kita rekrut seorang personalia itu dia biasanya boleh hanya lulusan SMA atau SMK. Biasanya kalau saya lebih menyarankan anak-anak personalia itu adalah lulusan SMK akuntansi ataupun administrasi. Nah, supaya memang dia benar-benar sesuai dengan kompetensi hard skill, kompetensi soft skill maupun kompetensi tekniknya dia miliki untuk anak-anak seperti ini. Kalau seandainya dia S1 boleh nggak? Boleh. Tapi saya sarankan kalau personalia lebih berkaitan dengan orang-orang administrasi atau orang-orang akuntansi lulusannya. Nah seperti itu. Kompetensinya apa yang dimiliki? Yang pasti ketelitian. Karena dia berkaitan dengan pemberkasan, pendataan. Kerapian, sistematis. Itu kompetensi soft skill yang harus dimiliki. Kemudian apalagi? Yang pasti dia harus mampu juga, kalau dia memegang HR risk, dia juga harus tahu programming. Dasar-dasar programming. Yang pasti juga harus paham Excel. Ya, banyak ternyata ya. Nah itu orang personalia. Sedangkan HR sendiri beda. Kalau HR, maka saya bilang kenapa personalia sama HR sebaiknya terpisah, karena HR sendiri dia punya kompetensinya berbeda juga. Biasa orang HR ini biasa diambil dari orang manajemen, SDM, ya. Jangan manajemen perkantoran. Ini terkadang rekrut, yang penting manajemen, atau manajemennya perkantoran. Biasa orang manajemen perkantoran ini lebih ke personalia, bukan ke HR. Yang paham HR itu biasa apa? Manajemen SDM. Atau orang hukum, tapi kalau orang hukum lebih banyak dia ke legalitas. Lebih ke legalitas. Nah, kalau HR yang bagian pengembangan, saya sih lebih menyarankan memang orang-orang psikologi. Ya, HR pengembangan itu benar-benar orang psikologi. Karena apa? Di psikologi memang dipelajarin bagaimana memahami karakter seseorang, menyesuaikan karakter seseorang, potensi seseorang untuk di jabatan apa. Jadi mematchingkan. Apabila orang itu secara karakter, secara potensi matching dengan jabatannya, maka dia akan berprestasi di tempat kerjanya, bukan asal duduk. Oh udahlah, ini keponaan, dudukin. Padahal kompetensinya belum sesuai. Nah ini kenapa perlu HR juga harus orang yang memiliki kompetensi yang tepat. Seperti itu kualifikasi dari HR. Kemudian apa selain orang psikologi, apakah bisa orang dari bidang lain? Teknik tuh Bu yang banyak ya, benar. Teknik industri juga banyak ya ke HR gitu ya. Benar, bisa, saya bilang bisa, tapi dia memahami tentang SDM harus belajar lagi. Mempelajari karakter SDM, bagaimana memilah orang-orang yang memiliki potensi tertentu untuk diletakkan di kompetensi apa. Orang-orang yang di luar dari HR ini masih bisa. Bisanya apa? Kita asah, diajarin bagaimana menjadi HR dengan baik supaya SDM-nya benar-benar berkembang sesuai dengan harapan perusahaan. Produktivitas juga jadi meningkat, turnover juga jadi turun. Ini turnover ini yang saya lihat loker makin tinggi. Seperti itu. Tapi saya juga ada pertanyaan, kenapa ya Bu ya loker tinggi? Para HRD bilang kok sulit dapat SDM? Dapat SDM sulit, pengangguran banyak. Ini ada apa? Yaitu tadi saya bilang, karena kompetensi yang tidak sesuai tadi. Jadi kalau sedangkan si perusahaan mencari orang yang sesuai dengan kompetensi, sedangkan pelamar mencarinya apa? Ya mesti masukin deh lamaran, nggak sesuai kompetensi pun masukin. Jadi itu yang nggak matching ya itu sih. Makanya perlunya kualifikasinya tadi memang terpisah, karena memang kompetensi dari para personalia dan juga HR itu benar-benar berbeda. Orang yang berbeda. Jadi kalau jadiin satu, kasihan ya. Seperti itu. Tadi saya tertarik kalau misalnya nggak ada pendidikan di bidang psikologi gitu ya Bu ya, bisa dari mana saja tapi harus belajar. Nah belajar itu apakah harus di pendidikan formal atau kayak short course atau pelatihan seperti itu bisa atau seperti apa Bu Ana? Pelatihan itu banyak ya, pelatihan banyak. Bahkan kalau kita buka online, pelatihan online itu juga banyak sekali. Ya, jadi dia bisa membuat ikut pelatihan secara online, ataupun bisa belajar dari teman HR yang sudah berpengalaman, ya. Atau kalaupun dia sudah
kadung terjun di sana, kita ada komunitas juga, bisa gabung dengan komunitas belajar. Jadi tetap belajar dari orang lain. Memang belajarnya akan lebih sulit dibandingkan orang-orang yang sudah sesuai dengan pendidikannya. Tapi belajar bisa dimanapun gitu ya, Bu Ana ya. Oke, Bu Ana. Online bisa, soft course Baik, bisa. kita sudah di penghujung nih. Jadi mungkin ada kesimpulan singkat saja Bu Ana untuk tema kita hari ini, silahkan. Baik, kesimpulannya kalau saya bilang sebaiknya apabila perusahaan ya ataupun owner perusahaan di luar sana ingin perusahaannya benar-benar berkembang secara profesional dan ingin SDM-nya produktif dan juga menekan turnover, sebaiknya personalia dengan HR ini adalah dua orang yang berbeda. Satu hal yang menguntungkan buat perusahaan, kenapa kalau berbeda ini? Satu, yang pasti apa? Owner tidak sibuk dengan pengembangan SDM lagi, karena SDM-nya sudah berusaha mengembangkan diri masing-masing. Owner tidak usah lagi jadinya kayak emosi, melihat ini kok kerjaannya kalau nggak saya kontrol dia tidur, kalau nggak ada saya dia nggak kerja seperti itu. Nah ini sebenarnya banyak. Jadi produktivitasnya bagus, kemudian juga kinerja juga bagus, turnover juga menurun. Sehingga kalau mereka ada dua hal yang berbeda ini, selain itu juga yang pasti apabila biasanya terjadi lapping, ya terkait payroll, perhitungan lembur, perhitungan macam, karena ada dua orang bisa saling kontrol. Oke, baik. Gitu. Itu tadi ya Bu ya. Terima kasih Bu Ana atas ilmunya gitu ya, pengetahuannya untuk tema kita hari ini. Baik. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Baik Sipofresh, setiap kesuksesan organisasi ya tidak lepas dari peran seluruh lapisan karyawan sebagai aset berharga. Tapi tidak lupa juga nih ada peran dari personalia maupun HR dalam membangun fondasi karyawan yang kuat dan berpengaruh tersebut. Terima kasih atas perhatian Sipofresh. Saya Rifda Aldo Faira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.